untuk masuk ke Palestina dan berjuang, berjihad bersama bangsa Palestina, kerjakan ya kawan. Kerjakan, berangkat, mau sendiri-sendiri, berdua, bertiga, berangkat ya kawan. Jangan lagi nunggu izin ini, nunggu izin itu, enggak. Kalau Anda punya jalan, berangkat. Pengertian punya jalan di sini berarti Anda cukup bekal, Anda punya keberanian, Anda punya keterampilan, Anda bisa menghadapi suasana seperti yang terjadi di Gaza saat ini. Silakan berangkat. Nggak perlu ngomong sama pemerintah. Nanti ngomong sama pemerintah nggak berangkat malah ditangkap lagi ya, Pak. Nanti dituduh radikal, dituduh teroris. Enggak apa-apa, berangkat. Bismillah. Yang bisa berangkat. Yang bisa berjihad. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberitakan keadilan. Bersaksi bagi dia, yaitu Tuhan. Bukan bersaksi untuk diri sendiri, bukan bersaksi untuk suku, bangsa, ataupun apapun. Tetapi bersaksi tegaknya keadilan dan lurusnya, rapinya barisan kebenaran. Itulah yang harus disampaikan oleh setiap rohaniawan, oleh setiap kiai, pendeta, biksu, siapapun Anda, saudara-saudara. Janganlah karena harta, karena dunia, karena anak, karena bapak, karena bisnis meninggalkan kamu dari perjuangan menegakkan kebenaran itu. Kalau memang membela kebenaran, jangan hanya teriak-teriak, ya. Kayak si Rizik, ya. Apalagi kata dia ini, saudara-saudara. Saudara, sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu, cuman jualan obat.
Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Unyil. Dasar munafik Yaman yang menipu kaum pribumi Indonesia dengan ajaran lato-lato, ajaran menghina kaum wanita Indonesia. Jadi TKW di Arab Saudi diperkosa rame-rame. Satu TKW di Arab Saudi diperkosa oleh anaknya, diperkosa lagi sama bapaknya, dan dicicipi lagi oleh kakeknya. Hamil. Siapakah anak TKW itu? Anak bapak, anak kakek, atau anaknya anak? Ingat baik-baik ya. Kami sudah cukup prihatin dengan keadaan bangsa Indonesia karena dikacaukan oleh Habib-Habib ini. Dan nggak diketahui apa ajarannya dan bagaimana keadaannya sekarang. Kita juga tidak tahu bagaimana kerusakan bangsa ini oleh Habib-Habib itu, oleh turunan-turunan mereka. Di Bima ada Habib di kampung Melayu. Itu Habib semua, saudara-saudara. Tetapi tidak ada yang berjuang untuk membela Palestina. Tidak ada satu Habib pun yang berangkat dari Indonesia untuk membela saudaranya di Gaza. Tetapi mereka berteriak, mereka pakai masjid, pakai pasar untuk memproklamirkan agar seluruh orang-orang membela saudaranya sesama Muslim. Tidak dikatakan seorang Muslim sampai dia membela sesama Muslim. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Woi, apalagi Habib Rizik, saudara-saudara. Dia akan membela dengan mulutnya, membela dengan mulutnya, bukan membela dengan imannya. Dia membela dengan mulutnya saja. Dia tidak akan berangkat, apalagi dengan teman-temannya tadi, sesama Arabnya tadi. Oh, tidak akan berangkat, saudara-saudara. Makanya jangan percaya dengan apapun omongan Habib. Mereka lebih senang dengan bisnisnya. Mereka lebih senang dengan selingkuhan-selingkuhannya. Dan itu nggak akan dibicarakan, nggak akan diomongkan. Dia akan berbicara terus masalah keinginan-keinginan syahwat dia, pesantren-pesantren dia, bagaimana supaya donasi itu yang kiai, itu juga yang dikatakan oleh ustadz-ustadz. Tetapi yang bisnis, bagaimana mengambil untung sebanyak-banyaknya. Lihat jualan di Tanah Abang. Itu untuk apa namanya? Untuk sekedar harganya 7.000 itu, modal 7.000 tetapi dijual 70.000. Kerudung di Tanah Abang. Betapa sadisnya cara jualan si Arab ini. Betapa sadisnya penjualan Habib Rizik dan turunannya dan orang-orangnya
Semua penipu di Tanah Abang. Nah, dia jual obat kuat semahal-mahalnya. Ini lagi dongeng hurafat. Bagaimana mereka mau mengambil itu kuburan Wali Songo itu dimasukkan ke dalam alias Baklawi, turunan Baklawi kesekian. Ya, kuburan di Ponegoro, nanti ditulis dalam kurung Baklawi. Ya, ini nih, Tuan Guru Syekh di Cilongok, dihadiri oleh Plukusuntur itu. Nah, bagi yang tidak punya halangan, saya turut mengundang untuk acara tanggal 29 Haul Tuan Guru Syekh di Cilongok. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahannya bersama, karena itu hari luar biasa. Itu acara yang banyak keberkahan. Saya diceritain sama beberapa orang tua-tua dan guru-guru, kalau udah acara hall di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Kalau udah acara hall di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Kalau udah acara hall di Cilongok itu pasti Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, pasti Nabi Khidir hadir, pasti Nabi Ilyas hadir. Cuma bagi siapa yang bisa melihat, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan berkahnya itu. Wallahu alam. Siapa yang bisa melihatnya nanti? Wallahu alam. Halusinasi, memperbodoh orang pribumi Indonesia supaya datang di Cilongok, cuman ngelongok doang. Iya, bagaimana Ustadz kayak begini, saudara-saudara? Syekh kayak begini. Apa yang diharapkan, apa yang bisa dirangkum, apa yang bisa dipelajari, saudara-saudara? Saudara-saudara mungkin tidak percaya dengan saya, tapi tonton channel Sunnah Nabi. Nah, itu dilengkapin data-data, hadis-hadis, ayat-ayat Qur'annya. Dan apa yang sudah saya sampaikan, selama 17 tahun saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah takut sedikit pun untuk membicarakan ajaran itu. Tetapi sekarang sudah mulai terkuak bahwa saya tidak pernah berbohong. Saya tidak pernah salah di dalam mengutip ayat-ayat, hadis-hadis. Memang banyak ayat-ayat saya plesetin, ucapan-ucapan yang ngeledek. Itu bukan karena saya nggak tahu bacaannya, saya hafal seluruh ayat Quran. Saya sudah berulang kali tamat, khataman Al-Quran. Hadis Arba'in, sudah saya bolak-balik. Hadis Arba'in. Saya sudah membeli banyak buku-buku, hadis-hadis. Ya, dari Libanon sana, saya beli. Saya punya buku, banyak sekali. Dan saya suka membaca buku-buku gombal gambul itu. Hadis-hadisnya, saya mengerti semua. Iya, terima kasih. Di sirat Rasul Allah, dia ditawari 2 budak perempuan untuk ditukar dengan Safia. Tetapi dalam Sahih Muslim, dia mendapat 7 budak. Bagaimana bisa dari 2 budak menjadi 7 budak? Pasti terjadi tawar-menawar yang alot antara Dihya dan Nabi. Rasulullah, ini sungguh tak adil. Engkau telah memberikan Safia padaku. Aku berubah pikiran. Aku beri engkau 2 saudara sepupu Safia sebagai gantinya. Kau pasti suka mereka yang muda dan cantik. Engkau bisa menikmati mereka nanti malam.
Rasulullah, aku tidak tertarik sama gadis-gadis ini. Pakai sendiri saja mereka, aku hanya butuh Safiyah. Dihya, jangan rewel kamu. Aku tambah dengan 3 anak laki. Kenikmatan 2 kali lipat. Gimana? Wah, aku gak butuh mereka. Kembalikan saja Safiyah padaku. Ku tambah 2 wanita. Total jadi 7 budak, 7 kepala, semua untukmu. Gimana? Rasulullah, aku sudah punya cukup budak dari jihad yang lalu. Aku hanya ingin Safiyah. Dihya, dasar kepala batu. Ambil apa yang kutawarkan sebelum aku berubah pikiran dan memotong batang kemaluanmu. Dihya tahu bahwa Nabi benar-benar serius. Dia lalu mengambil ke-7 budak pemberian Nabi dan bergegas pergi. Nabi Muhammad segera membawa Safiyah ke tendanya. Ketika Nabi hendak menghampiri Safiyah, dia menolak. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan dirinya pada pria yang beberapa jam yang lalu baru saja membunuh keluarganya yang dikasihinya? Kenapa kau menolak aku, Safiyah? Aku tak suka sama orang yang suka main bunuh, rampok, jarah. Wah, ngawur itu. Bukan kami yang melakukan itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka melalui tangan-tangan kami. Ini ayatnya. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 17. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Selain itu, kafir bukanlah orang-orang yang tak berdosa, mereka itu menolak Allah. Begitu kami telah membunuh mereka, maka halal bagi kami istri-istri dan anak-anak perempuan mereka. Menurut Quran, Surah An-Nisa, ayat 3 dan 24, Surah Al-Mu'minun, ayat 6, Surah Al-Ahzab, ayat 50, Surah Al-Ma'arij, ayat 30. Karena itu janganlah bersikap begitu. Aku tak mau buang-buang waktu. Jika kau tetap menolak, maka aku akan kembalikan kau pada dia. Safiyah sadar bahwa dia tak berdaya untuk menolak. Aku pasti akan ditiduri paksa, jika bukan oleh Nabi, tentu oleh Muslim lain. Setidaknya, Nabi memiliki banyak jariah dari jatah 1/5 harta jarahan. Selain itu, dia punya banyak istri, sehingga dia tak bisa sering meniduriku. Dengan Muslim lain, aku akan digagahi siang malam, lalu dijual di pasar budak. Ketika Nabi sedang berbaring bersama Safiyah, dia mendengar suara di luar tenda. Dia memutuskan untuk pergi keluar untuk mengetahui sumber suara. Iya, itu sunnah Nabi, saudara-saudara. Mungkin di Indonesia susah untuk nonton sunnah Nabi. Yaitu video animasi dibuat berdasarkan Quran maupun hadis. Semuanya itu menceritakan kelakuan bejaknya Muhammad ini. Baik dalam merampas harta kekayaan maupun merampas wanita-wanita. Dan sudah 17 tahun yang lalu, sebelum ramai internet, sebelum ramai itu YouTube, itu sudah dibongkar oleh saya. Dan sekarang dengan adanya film animasi seperti ini luar biasa, telah menolong dan membantu saya bahwa apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ternyata tidak salah. Saya tantang kiai-kiai, ustadz-ustadz, somad, atau siapapun. Ini adalah channel yang paling memalukan seluruh umat Islam di dunia. Dan bagaimana mereka menonton channel ini untuk memperbaiki paham terhadap Islam itu, pandangan kita terhadap Islam ini. Karena Islam ini ibarat singa sembunyi kuku, nggak akan tampak. Langsung begitu dapat umpan, dia keluarkan kuku. Kucing sembunyi kuku. Demikianlah sikap Muslim ini. Jadi begitu ada waktunya mereka akan menyergap Anda semua dan akan menghancurkan seluruh gereja di dunia. Dan bagaimana
gereja-gereja di London, gereja di Australia, gereja di Amerika, itu banyak yang dijual kepada Muslim. Mereka membeli gereja dan mengganti dengan masjid. Ya memang waktunya mereka lagi ramai sekarang ini. Tetapi saya sudah membicarakannya dengan hati-hati. Hati-hati dengan agama ini. Hati-hati dengan Habib-Habib munafik. Saudara-saudara, kalau Habib Rizik, Habib-Habib Indonesia belum berangkat ke Gaza untuk berperang, jangan ikut lagi agama Islam itu. Jangan ikut lagi. Kenapa? Karena mereka bohong semua. Mereka nggak akan melakukan jihad itu. Mereka tidak akan mau mengikuti ajaran itu, saudara-saudara. Jadi kejahatan mereka ini, apa pesan imam besar? Mari kita tonton pesan imam besar. Kalau Anda punya jalan untuk masuk ke Palestina dan berjuang, berjihad bersama bangsa Palestina, kerjakan ya kawan. Kerjakan, berangkat, mau sendiri-sendiri, berdua, bertiga, berangkat ya kawan. Jangan lagi nunggu izin ini, nunggu izin itu, enggak. Kalau Anda punya jalan, berangkat. Pengertian punya jalan di sini berarti Anda cukup bekal, Anda punya keberanian, Anda punya keterampilan, Anda bisa menghadapi suasana seperti yang terjadi di Gaza saat ini. Silakan berangkat. Nggak perlu ngomong sama pemerintah. Nanti ngomong sama pemerintah nggak berangkat malah ditangkap lagi ya, Pak. Nanti dituduh radikal, dituduh teroris. Enggak apa-apa, berangkat. Bismillah. Yang bisa berangkat. Yang bisa berjihad. Yang bisa kirim bantuan, kirim. Yang bisa berdoa, zikir tiap malam, doa, zikir. Bantu saudara kita yang ada di sana ya, Pak. Ujung-ujungnya donasi kumpulkan ke Habib Rizik. Dia ambil itu donasi, orang lain berangkat suruh bayar sendiri-sendiri. Saya dengar Ustadz Adi Hidayat sudah mengumpulkan 30 miliar katanya hari-hari terakhir ini. Tetapi saya dengar bahwa Duta Besar Palestina tidak pernah didatangi oleh organisasi-organisasi Islam untuk menyerahkan dana itu. Duta Besar Palestina tidak mendapatkan apa-apa. Betapa jahatnya ustadz-ustadz di Indonesia. Mereka menganjurkan agar Muslim Indonesia segera berangkat ke Palestina untuk membela saudara-saudara seiman mereka di Gaza. Itu keluar dari mulut-mulut si Arab-Arab itu. Sementara mereka hanya ngomong doang, tidak melakukannya. Kenapa? Lebih enak tidur dengan selingkuhannya daripada berjuang. Kontradiktif dengan apa yang mereka anjurkan. Apalagi Habib Rizik. Mungkin Firza Hussein itu sudah nggak ada lagi beritanya. Tetapi yang namanya Habib, saudara-saudara, kemanapun dia pergi, dia pasti mendapatkan cewek baru. Dia berangkat ke Madura, ada cewek di sana. Di Surabaya ada cewek di sana. Di Makassar ada orang-orang yang menyerahkan dirinya seperti apa yang disebut di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 50. Dan ada wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Karena mereka turunan Nabi. Mereka akan melakukan hal yang sama. Inilah kebobrokan ajaran itu. Kalau saja saya masih mempertahankan agama saya, Islam waktu itu. Oh, nggak jauh beda dengan Habib Rizik. Nggak jauh beda dengan imam-imam itu.
Saya punya bakat untuk berbicara, saya punya bakat untuk terkenal. Saya ada bakat untuk tetap berada di tengah-tengah kerumunan wanita. Tapi umur 40 tahun, saya berubah total. Saya tinggalkan Islam itu karena tidak bisa saya berjuang dengan tulus murni di dalam Islam. Kenapa saya melihat kelakuan para Habib? Saya melihat kelakuan para Zainuddin MZ. Saya melihat tokoh-tokoh itu. Mereka suka bermain dengan wanita. Zainuddin MZ itu, wah, istri Amir Biki, jandanya dipakai oleh Zainuddin MZ. Saya tahu persis. Tapi sama-sama Amir Biki udah meninggal, Zainuddin MZ sudah meninggal. Ini bukan memfitnah. Orang teman-teman saya ngomong semua ketika saya masih Muslim. Dan untuk bicara kayak begitu tuh nggak tabu. Tapi kalau di Kristen nggak boleh ngomong kayak begitu. Oh, saya pingin janda-janda. Nggak boleh sembarangan. Langsung karir kita habis. Nah, bagaimana Habib? Jadi saudara-saudara, kalau Habib-Habib ini belum berangkat ke sana, jangan ikut. Jangan ikutin lagi apa yang dikatakan oleh Habib-Habib Lukusuntur ini. Mereka ini banyak bohongnya. Apalagi Haikal Hasan. Dia hanya provokator ini, si Arab satu ini. Saya kesal kadang-kadang. Karena dia sudah pernah menghina saya di TV One. Haikal Hasan ini, waduh, manusia dungu Arab. Dungu turunan Arab. Pokoknya dia yang penting ngomong. Dia seolah-olah yang benar. Saya kesal. Bapak nggak usah dengerin itu wanita berhati iblis itu. 150 orang disandra. Saya bilang 3.000 orang mati, lu diam aja. Nabi Muhammad membunuh 5.000 orang Yahudi, orang Kristen. Lu nggak ngomong. Bahas dong kelakuan nabimu itu, nenek moyangmu itu, yang telah menghancurkan bangsa-bangsa. Dasar lo. Kenapa orang Yahudi itu benci sekali sama Arab? 5.000 nenek moyangnya dihabisi, dibantai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam pembantaian Bani Nadir, dalam perang Bani Nadir itu, dari sore sampai pagi, Muhammad itu menggorok, memotong leher orang, jalan di atas kayu, dan di bawahnya itu ada lubang yang sudah digali. Jadi Muhammad memukul kepala orang itu dari belakang pakai pedang. Set, putus. Ngik! Set, putus. Ngik! Habis. Hanya suara orang yang ketakutan yang berjalan di atas papan itu. Untuk masuk ke pembantaian. Dan itu orang Yahudi tidak pernah lupa dengan kelakuannya itu. Sama dengan Hamas. Hamas itu satu hari dia membantai di dalam satu tempat itu. Mati 260 orang.
Dan hari itu, korban itu jatuh 4.000 orang. Di hari pertama. Entah berapa sekarang saya nggak tahu berapa korban yang jatuh. Saya miris membaca kelakuan Hamas ini. Saya membayangkan bagaimana itu ngerinya. Bagaimana Muhammad membantai orang Yahudi dalam perang Bani Nadir. Dengan alasan yang dibuat-buat. Diakal-akalin. Sampai mereka bertekuk lutut. Muhammad mengambil Safiyah. Ini yang tadi, videonya tadi. Untuk menjadi istrinya. Setelah dia membunuh kerabatnya. Suaminya ditusuk, dibunuh di depan mata Safiyah. Dia ingkar janji. Setelah dia mendapat emas permata itu. Dia ambil di tangannya itu, ada emas permata. Dia janji, kalau emas permata itu ada di tangan Muhammad, kamu akan dibebaskan. Dan kamu bebas pergi kemana. Yang terjadi adalah, setelah emas permata ada di tangan Muhammad, dia membunuh Kinanah di depan mata istrinya yang baru berbulan madu. Saya bertanya, Nabi macam apa begitu? Tokoh agama rohani macam apa Muhammad itu? Kok dia tidak punya hati nurani? Kok dia melanggar janji dan keinginannya? Inilah yang harus saya bicarakan, saudara-saudara. Beda dengan Alkitab dan apa yang dipraktekkan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Jauh langit dan bumi, saudara-saudara. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan bagaimana watak Yahudi itu mempertahankan kebenaran hidup agar mereka tetap hidup dalam kebenaran. Yeremia 46 ayat 3-5. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda-kuda. Naikkanlah hai pengendara-pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh, kedahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi harus maju ke medan perang. Pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Yesaya 6 ayat 7-10. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah mata mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi bagaimana kita harus maju ke medan perang? Siapakah yang aku utus?
Saya berkata, utus aku. Habib Rizik ketika ditanya oleh Tuhan, utuslah aku, mereka yang pergi dengan uang, dengan dana dan kekuatan mereka. Habib Rizik ngomong besar. Habib-habib ini di masjid-masjid di seluruh Indonesia, selama mereka ramai berbicara dan membela Palestina, dia menyuruh orang lain, dia nggak pergi. Oh, grogol katanya. Kata kenek. Dasar. Dia nggak naik, orang lain yang naik. Dasar. Itulah Arab. Jadi selama Arab teriak di masjid, di mana-mana, di pengajian-pengajian, jangan percaya, karena dia penipu. Padahal Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yaqtalu wa'adallahi alaihi haqqa fit taurat wal injil wal Quran. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka dan harta mereka. Diri mereka dan harta mereka. Jadi Allah sudah membeli dari Habib Rizik. Dan lebih penting, saudara-saudara, Habib harus turut serta di dalam hijrah berjihad di Gaza. Harus Arab semuanya. Karena itu Muslim Arab yang harus dibela. Kalau Bahar Smith nggak ikut ke Gaza, jangan percaya omongan Habib Bahar Smith. Kalau dia masih ada besok, dia nggak berangkat ke sana, apapun alasannya. Kalau dia nggak memimpin peperangan, jangan percaya dengan Bahar Smith. Kalau Habib Rizik tidak pergi besok, dalam waktu-waktu sehari 2 hari ini dia nggak berangkat, jangan percaya dengan ajaran Islam. Jangan percaya dengan ayat yang saya baca tadi. Karena yang diminta innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim wa amwalihim, nyawa dan harta mereka. Itu dimulai dengan anfusihim wa amwalihim, diri, harta. Tapi kalau berjihad, harta dan diri. Ingat baik-baik susunan ayat ini. Semat, jelasin ini ayat ini. Kamu boleh nggak ikut Somat karena menghibur saya di dalam ceramah-ceramahmu itu. Jangan ikut. Walaupun kamu itu S3-nya di sana, jangan ikut karena kamu itu lelucon saya, Somat. Kalau kamu mati di Gaza, saya nggak punya hiburan. Adi Hidayat jangan ikut. Karena kamu Islam pribumi. Suruh semua Habib-Habib, anak-anak dan menantu Habib Rizik. Ada 7 menantunya. Karena perempuan semua anak Habib Rizik itu.
Pergi ke sana kamu, Habib Rizik. Kamu bawa seluruh keluargamu. Jangan kabur karena Firza Hussein. Ya. Woi Habib Rizik, dengar baik-baik ya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Ditukar dengan surga. Jadi masuk surga. Dan kamu pasti akan mendapat 72 bidadari cantik. Jadi tolong segera ke sana daripada keluar-keluar dan mengacaukan bangsa Indonesia dengan omonganmu, dengan provokasimu, dengan pengajaran kacau tanpa ilmu itu. Berangkat kamu, berangkat. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah yang ditulis di dalam Taurat dan Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang besar. Surat ke-9 ayat, ingat, 9111. 111. Coba jelaskan itu, kamu pintar itu somat. Dasat latif. Jangan ikut ke sana, kamu nanti mati nanti dasat latif. Itu penghibur saya juga itu. Supaya saya nggak tegang terus di dalam menyampaikan tausiah. Nasihat-nasihat. Bayangkan 2 kali sehari saya bikin nasihat. Saya susun nasihat-nasihat saya. Kul in kana aba'ukum wa abna'akum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun niktaral tumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihad fi sabilillah. Ya, kalau katakan Muhammad ngomongin. Nah sekarang saya menggantikan mulut Muhammad untuk menganjurkan seluruh Habib yang ada di Indonesia. Jika bapak-bapakmu 1, anak-anakmu 2, saudara-saudaramu 3, istri-istrimu 4, keluargamu, harta kekayaanmu 7 yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggalmu lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasul, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah SWT memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya si Habib Rizik, si imam besar Plukusuntur ini, kalau besok ini dia tidak berangkat, benar-benar dia adalah manusia fasik, manusia kotor. Kalau Habib Bahar Smith tidak berangkat besok, jangan diikuti omongannya. Karena ayat ini, saudara-saudara, ada 5 hal, ada 8 hal yang ditakuti oleh orang-orang untuk tidak berjihad. Tidak mau ikut di dalam medan perang. Ya, 8 hal ini. Bapak, anak-anak, istri, saudara-saudara, harta kekayaan, bisnis, rumah-rumah. Lebih kamu sukai daripada berjihad kepada Allah. Habib Rizik, kamu manusia munafik. Manusia kotor, manusia selangkangan, selangkangan. Apanya kamu?
Nehemia 2 ayat 4-7, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Yehuda itu ke sana, ke Gaza, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Tuhan murka kepada Musa karena meminta orang lain yang diutus. Jangan seperti itu, Habib Pulkusuntur. Tuhan murka kepada Musa karena meminta orang lain diutus. Keluaran 4 ayat 12-14. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Utusan harus dikuduskan dalam kebenaran. Nggak boleh kayak Nabi Muhammad yang pedofil, nekrofil, atau pemerkosa mayat, perkosa mbek. Nggak boleh kayak begitu. Ini adalah urusan Tuhan. Harus dikuduskan. Lidah saya kalau nggak kudus, itu akan mencela-mencela. Bayangkan saya sudah main YouTube, saya nggak pernah keluar sedikit pun dari apa yang telah saya buatkan visi dan misi dari setiap pembicaraan saya. Boleh Anda tidak suka nonton dengan saya, nggak apa-apa. Nggak peduli saya. Dan saya nggak perlu ini. Pasti nanti akan ada orang yang tetap menonton channel-channel saya, video-video saya. Pasti akan ada. Saya nggak pernah ragu sedikit pun. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, walaupun itu saya harus mengatakan kepada Jokowi sekalipun, hei Jokowi, kamu tahu nggak itu? Rumah sakit itu adalah yang membangun Yusuf Kala dan Jokowi. Pantas saja Jokowi berani mengutuk Israel. Kamu lihat apa akibatnya itu? Kamu nggak percaya bahwa kutukanmu kepada Israel itu akan menimpa keturunan-keturunanmu, anak cucumu akan kena. Saya sudah beberapa kali mengutuk orang, langsung jempalitan, langsung mati. Kenapa? Karena saya jaga lidah bibir saya. Jangan sampai mencela-mencele. Jangan sampai lidah bibir saya ini rusak oleh karena uang, oleh harta kekayaan,
oleh jabatan dan kehormatan. Saya tidak akan menukarkan itu. Kamu utus siapa saja polisi ke sini, saya nggak akan tergiur. Satu-satunya cara itu ya mereka nembak kepala saya. Ya baru selesai. Saya kembali kepada Tuhan Yesus. Dan itu lebih baik bagi saya. Daripada saya menderita di dunia ini dan mempertahankan iman saya. Apalagi harus menjaga kekudusan lidah bibir ini. Dan seluruh hidup saya, kata-kata saya. Dan yang mengutus itu harus saling mengenal. Kalau saya mengirim uang kepada orang di Indonesia, itu saya harus tahu orangnya. Kalau yang kenal lewat Facebook, ya paling ya kirimlah 500.000 sudah. Nggak akan banyak. Dan mereka itu sukanya minta, tolong Pak Pendeta, saya ini membangun gereja, membangun ini. Lu nggak tahu saya sendiri ini mulung di Amerika. Kok minta uang sama saya? Nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah jadi pejabat di Amerika ini, kalau penginjilan makin rame, yang diutus dan mengutus harus saling kenal. Yohanes 7 ayat 29, aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Saya kenal Kristus, dan dia yang mengutus aku. Dengan lewat mata, telinga, hati saya kenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan saya membaca firman dari waktu ke waktu. Dan saya tidak pernah takut sedikit pun. Karena begitu saya serahkan seluruh hidup saya. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya. Serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kayak Habib Rizik. Nggak boleh. Saya juga nggak mau ke Gaza. Membela Israel, perang. Jangan-jangan ditembak sama Yahudi saya waktu membawa senjata. Karena dia tahu nama saya Saifuddin Ibrahim. Jangan-jangan ini musuh katanya. Padahal teman. Saya harus kenal baik. Karena saya kenal Yesus Kristus, saya tidak akan mengangkat senjata. Saya tidak akan nakut-nakutin orang dengan pedang. Karena Yesus melarang itu. Ketika Petrus memotong kuping Malchus, budak dari imam kepala, sarungkan pedangmu, hai Petrus. Orang main pedang, dimakan pedang. Tapi Yesus tidak satu tulang pun yang patah. Sedangkan Petrus, dia mati salib kebalik. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Yohanes 15 ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Siapa yang membenci Saifuddin Ibrahim, dia membenci Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah antikris. Saya harus mengatakan kepada semua Muslim Indonesia, hati-hati menghina saya. Buatlah, tulislah
komentar-komentar yang bagus. Kalau nggak bisa komentar yang bagus, diam. Yohanes 15 ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Andainya seluruh orang Kristen tidak melihat apa yang saya lakukan, bahwa khutbah-khutbah saya, video-video saya, ini adalah mukjizat. Ini adalah karunia tersembunyi yang akan melayang-layang ke tengah-tengah HP mereka. Akan lewat di beranda mereka. Lama-lama mereka akan mencintai saya. Tapi lihat orang-orang yang tidak suka dengan khutbah saya. Apa yang terjadi? Jangankan itu. Yosua Tewu saja terpelanting. Ingat Yosua Tewu. Berani nyinggung-nyinggung saya lagi kamu? Saya banyak sekali cerita kebobrokan kamu Yosua Tewu. Anak rohani saya baru dekat dengan dia, main kaki di bawah meja. Itu yang ngomong anak rohani saya. Dia goyang-goyang kakinya ke anak rohani saya. Dasar pendeta bobrok. Hati-hati kamu Yosua Tewu. Terkutuk nanti. Nanti terkutuk. Ngeri loh Yosua Tewu. Udah berkali-kali juga saya ngomong loh. Namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Coba-coba loh. Jangankan orang Islam, orang Kristen aja tersungkur. Minta ampun. Ajarin Bu Esther, pendeta Esther, suamimu itu. Yohanes 12 ayat 45 sampai 46. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Hebatnya Tuhan Yesus itu mengajar seperti itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan ada orang Kristen masuk Islam, begitu loh maksudnya. Nah, itu banyak sekali itu orang-orang Kristen seperti Dondi Tan itu, yang tan itu. Banyak nih yang tan keblinger masuk Islam, bego. Supaya apa? Orang yang percaya kepada Yesus supaya tidak tinggal di dalam kegelapan. Siapapun yang diserang oleh Muslim harus tetap bertahan. Lihat saya, 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Harus berdamai dengan Tuhan. Saya mau mengatakan ini kepada orang Yahudi. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu
hentikan serangan itu, Hamas hentikan. Harus dibawa ke Den Haag, Mahkamah Internasional. Siapa yang bersalah? Negara Israel atau Hamas? Kita harus tentukan siapa yang bersalah. Jangan asal ngomong, babe Haikal. Habib Rizik, jangan asal ngomong. Habib-habib di seluruh Indonesia, saya minta ustadz-ustadz yang bukan Arab, jangan berangkat ke sana. Ajarkan orang Muslim Indonesia supaya mengerti kebenaran. Jadi saya mengajak untuk hidup damai. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Habib-habib Sontolo itu, pergilah kalian ke Gaza. Sesama Arab harus membantu sesama Arab. Kami adalah Muslim Indonesia. Jangan pakai hadis umum untuk membela yang khusus. Jangan. Yohanes 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kalian tidak mengenal Yahweh, Abraham, Ishak, Yakub. Kalian gak kenal. Itu kan hanya info dari Nabi buta huruf. Seorang yang buta huruf, yang kelakuannya bejat. Yang mengatakan bahwa nanti di akhirat akan tidur dengan 72 bidadari. Yesus bilang, bohong. Penipu kau. Kalau mereka menghakimi kita, maka akan kembali kepada mereka yang tidak berbuat adil. Akan kena semua. Akan menimpa mereka. Yohanes 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Sumpah atau taruhan, siapa yang menang? Hamas atau Israel? Kita adu Tuhan kita. Tuhan Yesus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Rizik, ayo siapa yang menang? Kita adu Tuhan kita. Tuhan palsumu itu akan tersungkur di bawah kaki Kristus. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Hamas, hei Hamas, jangan sembunyi di terowongan. Bencong. Jangan menggunakan rumah sakit Indonesia itu yang dibangun oleh Jokowi itu. Bahwa rumah sakit itu kenapa dibom? Itu karena pusat ada terowongan yang dipakai untuk melempar, menembakkan rudal ke Israel. Maka itulah sebabnya dibom itu untuk menghancurkan kekuatan Hamas. Dia menggunakan rumah sakit. Jadi Indonesia membantu teroris.
di bawah pimpinan Jokowi dan Yusuf Kala waktu itu. Dan yang berdoa adalah Ma'ruf Amin. Jadi tiga-tiganya calon presiden ini jangan-jangan semua mendukung teroris. Dan saya serukan kepada seluruh orang Kristen di Indonesia, pilih calon presiden yang membela minoritas. Jangan pilih Anies Baswedan gagal, jangan pilih juga Ganjar. Ganjar ini sangat berbahaya orangnya. Kelihatan kelemar-kelemar, nonton video porno, tapi membiarkan gereja dibakar. Jangan ada orang Kristen ditipu. Ya saya berharap ya Prabowo lah yang belum pernah mengutuk Israel. Gibran juga membela orang Kristen di Solo. Walaupun bapaknya itu mengutuk Yahudi. Ya karena biar kelihatan Presiden Indonesia. Yeremia 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Itulah Arab. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Silakan kamu bikin itu terowongan, tapi nanti kamu akan kena bom, di mana terowongan-terowongan itu akan tertutup dan ada bom busa namanya. Jadi begitu kena lubang ujung itu, busa akan menutup terowongan itu. Dan mereka nggak punya lagi alat untuk menembus itu. Mereka akan mati dalam terowongan, kemudian dibom lagi di ujung sana, mati. Terkubur dengan sendirinya. Ini ada bom khusus yang akan dikirim. Jangan menyembunyikan diri di tempat persembunyian, di terowongan-terowongan itu. Tuhan melihat itu semua. Demikian renungan bersama ini agar kita semua cerdik. Jangan ada orang Kristen hanya berdoa kita. Dan kita melihat bagaimana Habib-Habib ini menipu bangsa Indonesia dengan ceramah-ceramah konyol, dan mereka menghina putri-putri Indonesia, putri-putri Nusantara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat.
Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.